Hello guys, welcome to our first podcast. Hari ini kita kedatangan tamu bapak-bapak ini, bapak-bapak yang luar biasa untuk membahas financial planning untuk bisa punya rumah. Wah, ini topik yang menurut kita itu sangat penting untuk dibahas, bener bapak-bapak, karena para pembisnis sukses di Sidoarjo, Surabaya ini, bapak-bapak ini, terima kasih atas waktunya. Saya perkenalkan dulu teman-teman, ada Bapak Steven Yohanes. Untuk jangan kaku-kaku Pak hari ini, kita santai ngobrol santai-santai aja. Direktur dari perumahan Woodfield Residen dari PT Prosper Land Eka Mandiri. Kemudian ada yang terhormat Bapak Daniel Yohanes juga. Halo. Ini pemegang saham Bapak ya, betul ya? Pemegang saham dari PT Prosper Land Eka Mandiri. Kemudian ada Bapak Mark Victor Jansson. Halo. Dari direktur juga dari PT Jansson Property sebagai manajemen juga di perumahan Woodfield, dan juga Bapak Rangga Rakaspati. Wah, ini darah biru ini kelihatannya Bapak Rangga ini. Oke, supaya kita ngobrol santai aja ya Bapak-bapak. Jadi kita ngobrol santai sambil kita bahas satu-satu. Timothy ini tanyanya kalau bisa dua arah. Jadi Timothy dapat ilmu, saya dapat ilmu. Bapak-bapak bisa infokan ke teman-teman semua supaya kita bisa dapat pelajaran hari ini. Oke. Dimulai dari Bapak Steven. Wah. Siap. Pertanyaan pertama, Pak. Wah, ini kenapa harus masuk bisnis ke perumahan? Wah, ini pertanyaan kami, Pak. Kita tahu ya, kebutuhan primer manusia itu adalah sandang, pangan, papan. Betul. Benar ya? Betul. Nah, kalian pernah perhatikan gini enggak? Di bisnis sandang, karena ini penting, maka pemerintah tuh beri stimulus. Tapi stimulusnya sektoral. Sandang itu karena padat karya, pemerintah tuh banyak kasih insentif. Di pangan juga sama. Pemerintah tuh juga kasih stimulus. Berupa apa? Kalian pernah perhatikan enggak? Bahan-bahan pangan tuh nggak ada kena pajak loh. Nggak ada kan bahan pangan dikenakan PPN. Nggak ada kan? Nah, di rumah, di papan itu masih kena PPN. Nah, iya benar. tapi semenjak kita itu COVID, pemerintah ini kan ingin bisnis properti ini tetap jalan. Makanya dikasih stimulus. Tapi di stimulus itu tadi kan temanya kan terhadap COVID. Nah, COVID selesai, stimulus ini tetap diberikan. Pernah menyadari hal ini enggak? Wah, ini Dalam nih. dalam ini. Berarti cukup deep ya, Pak ya. Kita kan tadi ngomongnya terlalu deep banget. Nah, sekarang saya tanya in personally ke Pak Steven juga. Bapak ini kok bisa memulai perumahan ya kan? Perumahan Woodfield ya, Pak ya. Perumahan Woodfield Residen ini dulu awalnya bagaimana ceritanya? Jadi Woodfield itu awalnya ada tanah, sebidang tanah dari orang tua yang belum termanfaatkan. Oh, oke. Nah, lalu kita ini kan kumpul antar teman-teman, lalu kita ini membentuk perusahaan yang kita namanya Prosper Eka Mandiri itu, lalu kita kelola proyek ini gitu. Tapi kan ketika kita ini mengelola proyek ini, kita ini harus tahu apa yang mau kita capai dari proyek ini. Jadi di situ tuh kita harus tahu values-values yang kita tetapkan dulu, sehingga perumahan ini itu ada garis besarnya gitu, akan larinya kemana. Kalau enggak kita ini kan kemana-mana loh, ya kan? Makanya bisnis itu kan harus ada values yang kita jaga itu tadi. Oke, bahkan values juga bisa dijual ya Pak ya, karena dengan kita branding yang bagus itu orang jadi terpikat mau gitu ya Pak. Ya betul. Beli. Cuman jangan berpikir kalau value itu sama dengan mahal. Oh, oke. Nah, karena value itu yang kita tetapkan mungkin gini ya, singkatnya harus ngomong dulu mengenai visi dan misi. Wah, oke. Ya, tapi ini kan topik-topik standar ini. Standar apa sih ya, visi dan misi? Tapi ini penting. Tapi kalau kita nggak ya. punya visi dan misi, kita nggak tahu arah kita ke depan kemana. Kalau visinya kan kita tuh mau bikin perumahan yang asri, nyaman, dan bangunan berkualitas. Kenapa? Karena saya itu dulu pernah beli rumah di Surabaya. Wah, itu rumah saya sendiri sih. Kenapa Pak? Itu bangunannya bikin pusing itu. Pusing. Di mana itu? Jangan sebut lah. Rahasia. Tapi itu bikin pusing. Sehingga saya waktu itu bertekad rumah ini harus hal-hal kecil-kecil itu harus diperhatikan. Oh, oke. Itu masih ingat ya Pak Rangga ya, waktu itu saya bilang, kalau bikin rumah jangan sampai kita tuh tidak perhatikan arah kemiringan airnya, ya kan? Terus ya ini naik tangganya itu harus enak, gitu. Jadi nilai-nilai kecil-kecil gitu tuh
ada. Berarti ya Pak ya? Iya, dan iya. itu tidak translate ke uang yang mahal. Tapi itu perhatian yang kita berikan sehingga yang punya rumah itu menikmati. Iya. Nah, nanti mungkin bisa dibikin topik mengenai ini ya. Hal-hal kecil-kecil yang kita perhatikan untuk itu. Iya. Pak, Bahkan nanti dicek Pak, rumahnya di mana Pak? Iya, siap. Yang bikin pusing itu. Iya. Bahkan dengan rumah yang sudah dipikirkan itu minim renovasi ya Pak ya mungkin ya. Betul. Jadi kita sudah pikirkan konstruksinya bagaimana. Nanti kalau misalnya sekarang kan zamannya rumah kecil-kecil belum 2 lantai, bener ya Pak ya? Bukan rumah tumbuh apa gitu-gitu yang belakangnya sudah dipikirkan untuk nanti kalau renovasi aku mau ngapain sih? Nah, nanti mungkin bisa dibahas teman-teman ya topik-topik ini ya. Lanjut Pak. Mengenai misi juga. Oke. Setelah kita tuh punya visi ya tadi, kita kan harus translate ke eksekusi, yaitu ke misinya kita. Gitu. Perumahan berkualitas itu seperti apa? Ya kan? Terus kedua, value itu ada lagi kita tanamkan tuh, kalian bukan cuma sekedar beli rumah, tapi kalian ini beli well-being. Nah, kata-kata well-being ini kompleks, ya kan? Karena well-being itu menandakan bahwa kamu itu bisa menikmati perumahan yang kita siapkan. Jadi mulai dari apa sih? Akses. Ya kan? Jalan-jalan kita ROW 8 meter. Ini, kan? Oke. Taman ada. Kenapa taman itu penting? Loh kita ini kan kalau pulang kerja, kita melepas penat dengan anak-anak. Di situ kita mau jalan-jalan kemana? Kalau ke mall apa gini kan ya uang terus kan? Betul. Sedangkan kita tuh harus menikmati alam. Kegiatan olahraga juga di sini memadai. Kita ada kolam renang, jogging track, ya kan? Terus bentar lagi akan hadir itu outdoor gym. Ini kesehatan juga dipikirkan ya Pak ya. Jadi saya sebutnya tuh well-being. Makanya kalau nanti Pak Mark ada tanamkan di sini kan immerse in wellness gitu ya. Slogan kita itu. Jadi dari hal-hal yang kita pikirkan itu semua timbullah suatu konsep yang akhirnya itu bisa dilihat di Woodville kalau Bapak Ibu datang ke perumahan kita itu. Wah, siap. Luar biasa ini. Sesuai namanya mungkin ya Pak ya, Woodville. Jadi kayak temanya kayu gitu ya, kayu dekat dengan alam. Dekat dengan alam. Jadi penghijauan dipikirkan, kenyamanan warganya dipikirkan. Jadi tadi apa? Well-being. Wah, semuanya ada di perumahannya Bapak-bapak ini. Wah, luar biasa. Saya lanjut lagi Pak ya. Siap. Pertanyaan selanjutnya kepada Bapak Mark. Gimana nih? Tadi kan ke Pak Steven. Nah, ini kan berarti ada kerjasama nih dari tim developer, ya kan? Pak Steven dan Pak Daniel kan dari developer lah. Pak Mark dan Pak Rangga ini kan sebagai manajemen, betul Bapak ya? Betul. Nah, kerjasamanya ini Woodville ini awalnya gimana sih? Wah. Ya, kami melihat memang Woodville ini terletak di lokasi yang sangat strategis. Jadi kami juga sangat tertarik untuk bisa bekerja sama dengan Prosperland Eka Mandiri untuk mengerjakan Woodville. Dan terlebih lagi visi dan misi Pak Steven ini sangat jelas. Ya, artinya mau membuat sebuah immerse in wellness tadi, mau tinggal itu tempat yang nyaman. Itu sejalan dengan visi misi kita. Kita tidak melihat rumah itu hanya sebuah bangunan saja, tapi itu sebuah tempat tinggal yang nyaman bahkan untuk generasi lepas generasi. Maka dari itu kita sangat tertarik dan kita akhirnya bekerja sama di 2022 dan akhirnya kita merangkum visi misi kita menjadi sebuah slogan yang disebut dengan 5K, Bapak Timothy. Kadang-kadang kalau kita SD, SMP untuk mengingat-ingat kan enaknya ada yang berapa gitu ya. Mungkin 3K, 5K, 5W1H, nah semacam itu kan. Nah, kita singkat dengan 5K, biar Bapak Ibu juga bisa mudah untuk mengingatnya. Yang pertama kualitas. Ya, kita tinggal di rumah itu tentunya tidak hanya 1-2 tahun. Yaitu kalau 1-2 tahun itu mungkin kos ya, atau kontrak ya. Nah, kita tinggal bahkan bisa 10, 15, bahkan 25 tahun dan kita harapkan bahkan lintas generasi. Nah, sehingga tentu kualitas dari bangunan ini kita jaga. Bahkan kalau Bapak Ibu nanti ke perumahan kami, dari klaster 1 ke klaster berikutnya itu malah justru ada kenaikan dari segi kualitas. Kita improve terus ya, sehingga kualitas bangunan ini terus menjadi salah satu idealisme kami yang kami pertahankan. Nah, itu yang pertama. Jadi apa Bapak Timothy? Tadi yang pertama kualitas. Nah, yang kedua konsep. Nah, tim kami terus terang memang dibentuk dengan tim yang sangat luar biasa. Salah satunya ya Bapak Rangga ini menjaga kualitas tadi dan juga ada Pak Parama yang mendesain
Ya seperti kita ketahui Pak Rama ini lulusan Harvard, Pak. Oh iya. Belum bisa Jadi, hadir ini hari belum ini bisa ya, Pak hadir, ya. ya. Jadi secara didesain dari awal tidak hanya tentang rumah tapi juga tentang fasum, tentang kualitas kehidupan daripada warga Woodville. Maka nanti disebutkan ada jogging track, ada kolam renang, ada nanti kids playground, sehingga orang ini benar-benar bisa hidup nyaman di Woodville Residence. Wah, bahkan anak-anak main sudah di sana semua ya Pak ya. Betul. Nggak perlu, sekarang kan mahal playground Pak ya. Nah, saya dengar ya di mall-mall itu bisa 250.000 ya. Ya, makanya, kan? Wah, itu. jadi ya lebih baik di perumahan sendiri sudah bisa memfasilitasi ini. Betul, luar biasa. Lanjut Pak. Kemudian juga ada kepastian. Oke. Nah ini sangat penting karena banyak perumahan ya kalau kita lihat di berita-berita itu legalitasnya tidak pasti. Betul ya. Betul. Banyak yang bahkan tidak serah terima, ada yang sertifikat digadaikan. Kami dengan bangga menyatakan kami sudah membangun lebih daripada 200 rumah dan semuanya bisa STU. Sertifikat kami juga ready, tidak dijaminkan. Semua perizinan kami juga sudah lengkap. Nah itu juga suatu kebanggaan buat kami sehingga ya warga yang membeli perumahan Woodville ini bisa tenang. Ya, namanya hidup kan perlu ketenangan ya Bapak-bapak ya. Jadi tidak hanya ketenangan daripada tempat tinggalnya, iya, betul, juga betul. ketenangan dari segi hukum dan juga dari kualitas bangunannya. Nah, kemudian tentang kemudahan. Mungkin kami ini juga salah satu perumahan yang kerjasama dengan sangat banyak bank. Wah, ini. Kita bekerjasama dengan 9 bank, Pak. 9 bank. 9 bank. Oh, apa coba kalau boleh tahu Pak? Ya, Ada. bukan semuanya ya, biar adil. Ada Bank BCA, Oke. Bank Mandiri, Oke. Bank BNI, Oke. BRI, OCBC, CMBI, Permata, Muamalat, dan juga BTN. 9 bank. Hampir Bapak. semua plat merah itu Pak ya. Iya. Iya. Baik plat merah, swasta yang terbesar juga ada. Nah ini juga menandakan kita ini aman secara hukum karena 9 bank ini mau kerjasama dengan kami. Di sisi lain, klien juga memiliki kemudahan untuk mengajukan KPR, karena ada banyak opsi. Oke. Sekaligus kita juga punya program-program yang sangat mendukung, baik itu UTJ yang sangat terjangkau dengan 5 juta bisa langsung diproses akad. Oke. Kita juga punya subsidi akad Oke. dan bahkan ada subsidi angsuran untuk unit-unit tertentu. Nah, untuk lebih lanjutnya tentu nanti kontak sama tim marketing kita. Nah, untuk terakhir yang paling penting yaitu kebahagiaan. Wah ini Ya. oke. Yang terakhir kebahagiaan karena ketika legalitas aman, prosesnya mudah, kemudian desainnya juga bagus, desain bangunan berkualitas, tentu ini membawa kebahagiaan untuk kami sebagai developer. Kami juga bahagia melihat klien kami bahagia, warga bahagia, semuanya hidup tenang ya. Wah betul. Nah, mungkin sekian konsep dari Woodville Residence. Luar biasa Pak Mak ini. Tadi dari poin-poin itu yang saya paling ambil Pak ya. Itu menurut saya itu di poin keamanan buat kepastian tadi ya. Kepastian tadi kan legalitas, terus sertifikat dan lain-lain itu tadi menurut saya itu penting. Karena zaman sekarang itu beli rumah itu kan banyak kan Mbak inden-inden yang akhirnya ketipu. Kemudian banyak kan kasus-kasus di koran, di berita-berita kan banyak sekali kan. Jadi semuanya itu jadi orang itu mau beli ini ragu. Mungkin uang ada yang pegang. Ada juga yang pas-pasan, tapi orang kalau orang banyak uang ya Pak ya, banyak uang saya mau beli rumah di A, B, C gampang Pak, karena nanti muter kalau ini ketipu masih dapat yang ini, bener kan Pak? Ini masih investasi. Kadang begitu Pak. Tapi kan kalau misalnya uangnya sudah pas-pasan, misal punya uang cuma 50 juta Pak, ya kan? DP buat DP rumah habis hilang, sudah nggak makan Pak langsung Pak. Ya, jadi kan masih dengar nggak kemarin ada yang gimana Pak? Sudah taruh uang di developer sampai ratusan juta, developernya tutup. Nah itu loh Pak, itu bahaya Pak. Makanya sekarang kan jadi keraguan sekali kan Pak. Apalagi tidak semua perumahan itu mau terbuka. Maksudnya terbuka secara legalitas, dibuka gini loh, nggak mau mereka. Pasti pokoknya sudah induk Pak, gitu kan biasanya. Pokoknya adalah gitu tuh paling. Kadang cuma dapat iming-imingan yang orang itu tidak dijelaskan. Iya gitu Pak. Betul ya Pak ya. Gitu. Belum lagi kemudahan. Tadi saya suka sekali dengan kerjasama banknya banyak. Jadi kalau saya nggak masuk ke bank A, saya bisa lempar ke bank B. Betul. Jadi pengen beli rumah ini saya ya Pak ya. Luar biasa. Kita lanjut juga ke topik utamanya Pak. Topik utama kita kan financial planning untuk bisa punya rumah. Nah ini berarti kan keresahan buat anak muda sekarang itu loh Pak Steven, Pak Daniel juga.
sekarang itu anak-anak ini kan banyak yang terutama Gen Z. Mereka ini kan lagi apa ya? Kayak mau beli rumah itu menurut mereka mustahil. Karena Betul. pertama gaya hidup sekarang kan ngeri kan Pak ya. Ngeri. Lebih suka beli mobil daripada beli rumah. Ya. Lebih suka makan pesta-pesta daripada beli rumah. Padahal nantinya ketika sudah berumur ya tahu sendiri apalagi punya anak butuh rumah untuk tempat tinggal, rumah untuk lebih nyaman lah, lebih comfy juga kan, lebih enak gitu ya Pak. Tim saya ada tuh yang nonton konser Bruno Mars. Nonton Iya, berapa juta itu ya? Wah, gitu. Bisa buat cicilan 1 bulan ya. Makanya barangnya mahal-mahal tapi belum punya rumah. Kalau Ya. cewek mungkin ya kadang masih oke lah ikut cowok gitu ya Pak. Kalau cowok kan pikirannya harus terbuka lah. Kayak ini kan keresahan anak-anak muda. Kebetulan saya muda Pak. Ya, ini jadi saya mau tanya sama Pak Steven, kenapa banyak orang itu, terutama anak muda itu mustahil untuk sekarang itu beli rumah itu mustahil, Pak. Kenapa? Ya tadi sebenarnya jawabannya sudah disebutkan. Ya toh, bisa ke konsernya Bruno Mars nggak tahu berapa itu ya. 3,5 juta kayaknya. Nah, terus aku juga pernah dengar kayaknya kalau beli tiket itu bisa pakai pay later ya. Waduh, Beli ya, tiket pakai bener. pay later, Pak. Iya. Wah, ini Nonton konsernya udah selesai, tapi cicilannya masih berlanjut. Nah, terus ada lagi ini tadi yang Pak Daniel sebutkan iPhone 17 berapa itu ya sekarang? Wah iya. 30 mungkin ya, 25. Saya tuh kalau ke counternya handphone itu saya nggak pernah lihat harga aslinya berapa. Karena yang ditampilkan itu adalah cicilannya. Benar nggak? Benar, iya. Iya kan? Angka sebenarnya itu kecil di kanan atas. Betul. Benar ya? Betul. Gitu. Tapi cicilannya 24 kali. Nah, 36 juga ada kan? 36 ya, ke handphone makanya, Mas. Jadi ya secara keuangan sudah pasti tersedot ke situ. Nah, berarti terutama sih kayak hidup tadi ya, Pak ya. Ya, Jadi rumah bukan prioritas mungkin buat Nah. sebagian orang. Padahal sebetulnya kalau kita berpikir yang penting itu apa? Masa kita seumur hidup kita mau hidup di kos-kosan Nah, makanya itu. atau di kontrakan? Papan berarti kan. Iya. Iya. Ya sebenarnya sandang, pangan, papan itu sama-sama penting. Tapi kita ini harus lihat kalau kita nih sandangnya penting banget sampai beli barang-barang mewah, baju-baju mahal juga ada kan? Iya. Itu akibatnya lifestyle tadi itu yang banyak orang sebut flexing ini, ya kan? Lebih pengen dilihat Iya, orang di bahkan dulu Instagram aja. pernah dengar nggak? Dulu itu pernah ada sewa iPhone. Sewa. Oh iya, Iya, ada. Ya, masih ingat ya? Nah itu kan lifestyle, gitu loh. Sedangkan rumah ini kan apakah nggak penting? Kalau kita ini kontrak atau sewa, katakanlah kita ini dari luar pulau, luar kota gini, lalu kita ini baru pertama kali ini masuk Surabaya, ya bolehlah kita sewa kontrak 1 tahun gitu. Setelah itu harus kalau sudah mapan ya, Iya, Pak. kalau sudah mapan harus berusaha berpikir untuk punya tempat tinggal yang permanen. Ya saya kira kalau setahun maksimal 2 tahun lah. Ya tentu saja harus membenahi style mindset yang benar. Jadi kalau misalnya sini untuk bekerja, ya terus merantau kan dari Merantau, luar pulau ya. ke sini untuk bekerja, ya kerja yang baik sehingga bisa dapat penghasilan yang baik, karyawan yang baik. Ini kan perusahaan suka tuh, pasti kan dia ini di keep lalu mendapatkan tambahan-tambahan gitu kan. Bos kalau kelihatan karyawan teladan kan ya agak royal dikit lah pasti gitu kan. Ya, mau kasih lah ya lebih-lebih Nah, sedikit ya, iya. Pak ya. Itu yang harus dicari. Ya benar kan? Kalau Jadi secara kos pun berarti kalau kan gini Pak, saya pernah punya teman, dia tuh gini mindsetnya beda Pak. Menurut teman saya, ya itu daripada beli rumah itu kok aku mending ngekos dulu ya di umur sekarang. Maksudnya ini Gen Z karena ya Pak, Gen Z lah. Menurut bapak-bapak ini kalau kayak mindset seperti itu benarkah atau kurang tepatkah atau bagaimana? Karena menurut saya, ini saya pribadi ya, saya dari kecil bedanya orang tua saya tuh bilang kamu tuh sebagai cowok harus punya mukanya itu, kamu harus punya rumah untuk pasanganmu. Nah itu, tapi kan tiap orang tua beda-beda, tidak bisa disalahkan juga Pak. Cuman maksudnya kita ngobrol dari segi kos lah ya, kos aja Pak, biar realistis sedikit. Maksudnya kan ngekos ini berapa? Kira-kira menurut bapak-bapak ya, maksudnya rumah yang apa ya? Kalau kita ngomong yang 2M, 3M yang mahal-mahal itu ya mungkin
menengah ke atas. Nah kita ngomongin yang gajinya mungkin UMR naik sedikit atau UMR lah kita ngobrol. Lah itu menurut bapak gimana? Mungkin kalau menurut saya ya. Gimana, Jadi kalau di awal-awal tahapan sama seperti Pak Steven sampaikan ya bisa memang ngekos. Terutama untuk fresh grade. Kadang-kadang ada yang di penempatannya mungkin di kota Surabaya. Ketika karir naik perlu pindah ke kota lain, mungkin ke Jakarta seperti itu. Tapi ketika sudah menetap dan sudah mau menetapkan komitmen apalagi mau menikah, ya saya rasa itu rumah itu bukan hanya tentang keuangan saja, tapi juga ada keamanan. Ya, memang ketika kos-kosan atau kontrak itu mungkin 1,5. Nah, tapi dengan rumah komitmen itu kan jadi mungkin sekitar 3 juta apa 2,5 juta ya. Nah, itu kan sebenarnya memang ada kenaikan sedikit, tapi di situ itu juga menunjukkan kalau kita sudah mau berkomitmen di situ dan kemudian ya memang sudah waktunya untuk mempersiapkan rumah tangga tersebut. Gitu. Nah, balik lagi ya, ketika kita mau menikah ya perlu muka di depan orang tua, mertua juga, ya kan. Kemudian keamanan juga secara pribadi, keamanan untuk istri dan anak ke depan. Dan juga sebenarnya kan ada nilai investasinya. Apa yang kita investasikan itu tidak hilang. Karena ada namanya rumah, ada capital gain juga kan. Nah, bagus ini jawabannya Pak Mark ini. Nah sekarang saya, kan dari tadi ini yang jawab kan Pak Steven sama Pak Mark terus. Saya tanya sama Pak Rangga yang baru menikah ya Pak ya. Sama Gen Z juga kan? Ya Gen Z juga kan. Sama Saya ini peralihan Gen Z sama milenial. Nah, gimana Pak? Menurut Bapak kalau kontrak, ngekos sama cicil rumah? Saya ini perkembangan zaman ini kan memang prinsip makin banyak ya. Makin betul. Ada yang mending kontrak, nggak perlu bayar PBB, nggak perlu bayar renovasi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya tuh lebih suka yang konservatif aja, karena kita tetap pasti nyaman. Itu milik kita sendiri daripada kita numpang. Kalau kita ngekos, kita kontrak itu kan statusnya itu kan numpang, kita bayar sewa. Nah, kadang yang dilupakan itu ketika pemilik kos, pemilik kontrak ini tahun pertama 20 juta, terus tahun kedua terus jadi 25 juta, itu juga bingung juga. Seenaknya misal naik-naikkan tanpa ada kepastian di awal, harus pindah, gotong-gotong barang-barang, istri juga diajak. Belum lagi sudah punya Masa ditinggal Pak istri Pak? kan nggak mungkin. Itu kan harus, jadi yang perlu. Jadi kalau saya mikirnya mungkin lebih jangka panjang, gimana pun tetap tadi benar Pak Steven, primer, sandang, papan pangan itu paling penting. Itu yang harus dipenuhi dulu. iPhone 17 jadi iPhone 12 masih bisa. Betul. Tapi kalau ngontrak ke rumah menurut saya tidak bisa digantikan. Wah, luar biasa. Lah ini bijaksana Pak Rangga ini sudah siap jadi ayah memang. Dan sekarang saya ke Pak Daniel. Wah, ini Pak Daniel ini soalnya agak kalem gitu dari tadi. Pak, kalau tadi kan kita ngomonginnya ngontrak ya kan, nyicil rumah, ngekos gitu-gitu ya Pak. Kalau saya lebih ke, karena Pak Daniel ini ada bisnis di luar yang saya tahu juga kan milenial sekali. Maksudnya suka konten-konten gitu kan ya Pak. Kalau saya lihat-lihat di Instagram lah. Menurut Bapak, anak muda ini sekarang banyak Pak yang bilang kayak tadi yang saya bilang, saya tuh belum siap beli rumah. Tapi banyak faktor. Faktornya macam-macam lah. Menurut Bapak menanggapi anak muda zaman sekarang yang belum siap beli rumah itu gimana Pak? Kalau menurut saya anak muda zaman sekarang itu harus tahu prioritas ya. Karena ya zaman sekarang itu kalau misalnya orang pertama kali udah kerja, biasanya kan larinya ke pembuktian ya kan. Wah, aku pakai mobil apalah, pakai inilah, pakai itu. Pengen menunjukkan jati diri Pak. Tapi nanti pada ujung-ujungnya setelah barang-barang itu terdepresiasi, ujung akhirnya kan juga nggak megang apa-apa. Jadi mungkin nasihat untuk generasi yang lebih muda, mungkin Gen Z, ya mereka harus mulai berpikir untuk berpikir lebih bijak. Contohnya, kalau mereka ini nggak mau berkomitmen, misalnya contoh kontrak atau sewa, kita nggak nyalain orang yang kontrak atau sewa ya, tapi ini kan opini gitu loh. Uangnya itu kan hilang nggak kemana-mana. Nah, misalnya contoh kontrak nominal X, setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya itu bukan milik kita sendiri seperti yang Rangga tadi bilang. Nah, tapi kalau misalnya kita itu berkomitmen untuk punya rumah, artinya kan nanti
suatu kali itu akan jadi milik kita sendiri. Dan bukan cuma itu, nominalnya kan berbeda. Hari ini kita bisa untuk beli rumah harga X, 5 tahun kemudian kan harganya beda. Nah, tapi kalau kita tadi iPhone 11 ya kan, ya ini bukan kita anti iPhone ya kan, tapi nanti ujung akhirnya terdepresiasi tadi, tidak ada nominalnya. Kalau kita beli rumah, kita investasi, nanti suatu kali nominalnya ya bisa di Sama kayak menabung misalnya ya Pak ya. Nah, itu pertanyaannya Gen Z susah Beli. kalau ngomongnya belum siap atau susah itu Sebenarnya banyak ya Pak. mau hari ini, mau tahun depan, mau 2 tahun lagi pasti belum siap terus jawabannya. Oh, Ya. oke. Karena Terus, Pak? rumahnya nggak mungkin turun kan harganya. Bener, naik terus bakalan ya. Terus. Jadi kalau sekarang belum siap, tahun depan pasti belum Belum keren. siap lagi malahan. Nah, kebetulan ini Pak, yang tanya ke kita ini juga Gen Z. Kan beli rumah. Betul, Terbukti kebetulan. beli rumah kan. Betul. Jadi kan tergantung prioritas. Kita Ya. bukan ngomongin gaya hidup tapi biaya hidup. Yang dulunya mungkin sering ngopi, mungkin teman sering ngopi. Betul. Tapi sekarang Kapan lagi lah? ngopi. Sekarang sasetan. Oh mikirnya ke cicilan rumah. Iya juga sih. Pak Timothy kan gengsi kan, Betul. bisa beli rumah. Puji Tuhan bisa. Berarti bukan susah beli rumah, tapi memang secara prioritas. Mindsetnya. Ngopi aja sudah berapa ya Pak ya? Sekali ngopi 50.000 lah kita katakan sebulan Artinya sudah berapa? bukan disuruh hidup susah, tapi gaya hidupnya dikontrol dan punya prioritas. Nah, hidup cukup tapi pasti ya Pak ya. Nanti tuanya enak tinggal kongko-kongko ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya mau tanya personally ke Pak Steven. Wah, sekarang ini tuh Pak, kita lihat ada banyak kasus ekonomi lah yang terjadi terutama di Indonesia dan di dunia ya mungkin ya, di dunia. Nah, apakah ini kan sekarang kita ngomonginnya tentang perumahan, jadi finansial yang kita harus bisa mengatur. Nah, sekarang ini apakah waktu yang tepat untuk kita beli rumah? Mungkin kalau saya jawabnya agak ini ya, mundur ke belakang ya. Tadi kan kita ngobrolin tuh panjang ini. Pernah nggak kita tuh siap untuk beli rumah? Dulu saya pertama kali beli rumah itu saya tanda tangan KPR itu gedek. Betul Pak. Betul Pak. Bulan Cuman- depannya saya mau Cuman kecil. satu hal tuh gini. Tadi saya sampaikan adalah kita ini harus juga punya mindset yang benar. Jadi kalau kita tuh menjaga kita ini punya sikap benar, lalu kita tuh mengatur prioritas benar, harusnya kita itu bisa cukup untuk kita ini cicil rumah. Sekarang kalau produk kita di Woodville ini, cicilan kan mulai dari 2,6 juta ya. Saya itu baru sekarang lihat ada nominal Minim kecil itu. itu, seminim itu. Kenapa? Karena sekarang ini itu semua orang ini, market ini sekarang lagi tertekan. Jadi sekarang ini saya boleh bilang adalah buyers market. Bank-bank lagi promo bunga bank murah, ya kan? Baru kali ini ada promo di bawah 2%. Ya kan? Oke. Nanti ini ya apa dengan bank Teknis tertentu ya. dengan bank tertentu. Oke. Tapi baru kali ini ada bunga di bawah 2% per tahun. Baru kali ini. Terus baru kali ini juga pemerintah tadi itu memberikan stimulus PPN DPP. Ya kan? Dan boleh dicek mungkin dalam setahun belakangan ini harga rumah ini sekarang makin kompetitif. Gitu. Pilihan banyak, lalu Promo mereka banyak. ini pada promo-promo. Promo. Nah, sekarang berarti kan tinggal cari yang tempat yang benar, ya kan, yang Yang paling cocok. ya, yang diinginkan. Lalu lihat lokasinya gimana, gitu. Lalu aspek-aspek lainnya itu tadi gimana. Yang paling tadi utama adalah prioritas keuangan. Berarti dari income yang kita dapatkan harus nomor satu dipikirkan untuk nutup KPR. Utama itu Pak ya. Itu paling nomor satu. Kayak Nah, hidup tadi terakhir Itu harus aja. di berikutnya dibalik prioritinya. Ya tentu saja kan pasti ada biaya hidup yang pasti rutin kan. Ya. Contoh misalnya beli bensin, makan minum ini kan sudah wajib gitu. Cuman ya makan minum ya mungkin kita harus ngerem. Kan
nggak bisa toh, lalu kita mau flexing itu nggak mungkin. Jadi harus nomor satu pikirkan untuk nutup cicilan rumah dulu. Nggak apa-apa loh sebetulnya itu kalau kita tuh nggak pakai yang branded kan, yang penting kita ini yang penting tampil makan masih cukup. baik. Gitu. Justru sekarang dengan banyaknya marketplace itu kan barang-barang murah-murah kan. Setuju Pak. Banyak dari luar dari terus Iya. dari juga. Jadi kita bisa seminimalis mungkin. Betul. Betul. Dengan apa ya, look yang masih layak. Wah, jadi Iya. tetap di pasarannya ada brandingnya lah buat diri sendiri ya Pak ya. Ya. Terus jangan lupa juga gini, mungkin ini kaitannya dengan hidup sehat ya. Berapa uang rokok tiap bulan? Berapa uang kopi tiap bulan? Ada Gen Z itu yang dia maunya eksis, dia bayar gym bulanan. Nggak salah sebetulnya ya, nggak salah. Tapi gym itu sebenarnya nggak mahal loh, kalau kita tuh bisa mengolah waktu, mengatur waktu ya. Kita bisa olahraga di alam kok. Saya dulu itu masih ingat ketika saya tuh mau bertekad untuk sehat. Nomor satu saya beli sepatu. Investasinya ke Iya, sepatu. karena lari bisa kok, ya kan? Saya beli sepatu yang baik biar dengkul gak kalah, umur. Iya. Ya, tapi ya sudah itu titik. Tidak jadi biaya berkepanjangan. Tambah-tambah. Ya, itu yang tadi kita harus pikirkan benar-benar. Iya. Mana yang penting itu yang kita keluarkan. Ya. Nah. Jangan impulsif. Nah. Kira-kira itu Setuju sih, kata-katanya. Pak. Benar ya? Setuju ini. Saya kadang juga benar tadi, hidup sehat itu penting sekali, Pak. Karena banyak juga orang bayar gym tadi, Pak. Kita ngomong gym ya. Bayarnya kan sekarang gym 6 bulan, 8 bulan. Dia bayar 8 bulan, sebulan datangnya cuma sekali. Nah, cuman buat foto aja selfie. Lah, terus belum lagi temennya beli susu, beli apa, gini-gini dia beli, tapi nggak diminum, nggak malah jadi badannya tambah Betul. besar. Gitulah kurang lebih ya. Yaitu kayak anak muda sekarang yang memang ada niatnya, tapi untuk merealisasikan kan kadang juga susah kan Mbak ya. Terus terang. Terus saya juga bilang Mbak, sekarang ini karena ekonomi yang kita tahu juga, jadi banyak orang ini yang saya nggak bilang salah, tapi banyak orang itu menunggu harga turun. Nah ya kan, karena mungkin kayak kemarin emas melonjak jos gitu kan, terus tiba-tiba aku tak tunggu turun. Ternyata waktu turun, beli, sekarang turun terus. Itu kan juga sebenarnya juga kerugian. Dan ya kalau di bisnis ini kan bisa dibilang ya memang sering ada seperti itu, kenaikan penurunan ada. Lah, apakah itu strategi yang benar untuk membeli rumah menurut Pak Mak? Jadi menunggu turun ini tadi. Ya, mungkin untuk konteks kami podcast hari ini di bulan April 2026 memang terjadi perang di Iran dan tertutupnya Selat Hormuz. Sehingga memang bahan bakar itu menjadi naik. Okay. Nah, bahan bakar naik ini tentu berimbas karena sebagian besar daripada material konstruksi itu menggunakan solar industri. Okay. Jadi sehingga seperti contoh batu itu kan tentu butuh solar ya untuk menambang pasir dan lain-lain, dan termasuk juga harga besi. Sehingga barang-barang material daripada pembangunan sebuah rumah ini justru malah naik. Nah, ketika harga naik, ya tentu harga rumah itu juga akan naik lagi. Naik lagi, tambah mahal ya Pak ya. Saat ini dari developer sendiri seperti Pak Steven sampaikan masih menahan harganya tersebut di harga lama. Tapi tentu ini juga tidak bisa berkepanjangan. Jadi justru saat ini adalah saat-saat yang terbaik untuk membeli rumah sebelum harga-harga itu naik dan nanti berimbas pada harga properti yang naik. Karena justru kita menunda itu malah bisa menjadi keputusan yang sangat mahal. Karena kita bisa menyesal. Harga itu sudah menjadi naik. Ya kayak emas kemarin ya Pak ya, Iya. terutama kan. Ya. Nah, apa namanya? Ini kan ngomongin tentang kenaikan dan penurunan ini kan berarti kita nggak jauh-jauh dari inflasi ya Pak ya. Ya. Bener ya. Nah, kenapa menurut Pak Daniel aja kita kan gantian nih biar nanti kan satu visi ya kan. Jadi harusnya nyambung semua lah. Inflasi Pak Daniel. Jadi kenapa properti itu sekarang kan maksudnya kayak tadi saya bilang saham ini banyak yang naik, tiba-tiba turun nih, bukan turun lagi, dibanting ya Pak ya, kayak dibanting, ya kan. Terus harga kayak tadi mobil, ngomongin iPhone, sekarang beli, besoknya turun langsung Pak, kita beli sehari ini, ya kan. Maka sering saya lihat juga itu properti ini jadi pelindung suatu inflasi ini. Kenapa? Kenapa menurut Pak Daniel? Ya sejarah membuktikan ya,
karena nggak pernah harga tanah itu turun. Itu nomor satu. Iya benar. Itu sejarah sudah membuktikan. Mau barang apapun, kalau misalnya kita ngomong waktu, kita memang megang properti itu pasti nomor satu itu yang paling aman. Karena kita lihat zaman dulu waktu kita kecil, beberapa rumah itu terlihat, wah ini kelihatannya rumah segini harga segini tuh gede ya. Gede. Tapi makin sekarang kan rumah itu ya harga sekian dapatnya makin lama makin kecil. Kecil. Nah nanti ke depan mungkin orang belum tentu bisa punya landed house malahan. Betul ya. Nah jadi kita harus memikirkan hal itu. Jadi kalau misalnya musim seperti ini kita mau berkomitmen ya mau beli properti itu bagaimanapun di saat kapanpun itu memang paling oke. Nggak pernah salah. Nggak pernah salah. Timingnya itu nggak pernah salah. Pertanyaannya itu tadi mau nggak diatur, mau nggak ditata, punya pendapatan masuk ke kantong pendapatan yang prioritas. Nggak perlu kita, ini urgensi ya, maksudnya nggak perlu mereka maksudnya mungkin ya entah dugem lah, itu mereka nanti beli mobil mewah nanti akhirnya habis lah beli hal yang enggak. Tapi kalau misalnya dari awal ditata, punya properti itu nggak pernah salah, timing kapanpun tuh pasti benar, terutama di timing seperti sekarang kita bisa lihat lah sebelum tahun 2000 sampai sekarang itu harga rumah berapa? Kayak di Surabaya mungkin rumah di Gerah Family ya, ada teman saya yang punya beberapa rumah di sana, di saat itu bisa punya banyak rumah. Setelah 10 tahun itu udah gak kebeli, rumahnya udah ngebum semua. Dan itu keuntungan yang luar biasa. Pegang apa yang bisa punya jaminan naik seperti itu ya pegang rumah. Ke-1 di mata mertua jos, ya kan? Kedua, misalnya dibanding kita flexing mungkin mau deketin cewek kan lebih pede. Oh benar. Ini saya sudah punya rumah. Kamu 10 tahun ke depan ini Tinggal kita enak sama saya. pengalaman ya. Daripada hari ini makan steak, nanti 10 tahun lagi makan sate. Bener Pak. Bahasanya yang jelas. Long termnya dapat ini ya Pak ya. Kalau ini kan, wah, ini memikirkan masa depan bisa dapat cewek pilihan yang lebih baik. Wah, gitu ya. Bukan ceweknya aja ya, cowoknya juga bisa memilih berarti. Iya. Betul. Dilihat, oh, ini punya masa depan, punya pemikiran yang betul. Setuju. Jadi kalau ada cewek yang deketin, lalu mintanya yang aneh-aneh, lebih baik cari yang bener. Cari yang Nah, bener. betul. Aku lo nyicil rumah, nggak bisa makan steak, yang penting aku punya rumah gitu ya Pak ya. Bukan nggak bisa makan steak, aku bisa beli steak tapi aku menunda. Wah, ya bagus sih. Luar biasa. Menunda ke masa depan yang lebih baik. Benar. Itu masa depan kita. Setelah yang lebih baik itu, setelah itu kita baru makan steak. Wah, benar setuju saya Pak. Tapi prioritasnya ditata. Ya ini gengsi kamera harus pada akhirnya bisa beli rumah dan makan steak. Wah, tetap Itu ada makan makanya steak ya. Jangan dibalik. iPhone 17 boleh nggak? Boleh, tapi rumah dulu baru iPhone 17. Iya. Tapi mungkin belinya iPhone 37. Nah, aku 37. Ya, luar biasa ini jawabannya. Terus tadi tuh Pak, kita kan juga bahas mengenai pemerintah juga kan Pak. Yang pemerintah ini tadi ada bantuan lah ke orang-orang yang mau membeli rumah ya kan sekarang. Tadi PPNDTB kalau nggak salah ya Pak Steven ya. Nah ini mungkin Pak Rangga ini kebetulan kan direktur operasional ya Pak Mak ya. Nah ini saya mau tanya ini Pak, barangkali tahu teknis-teknisnya keuntungan beli rumah sekarang di sisi pajak ini PPNDTB itu apa sih Pak Rangga? Ya, jelas ya. Jadi kan ini kan di masa-masa ini itu pemerintah juga sangat mendukung sekali baik dari masyarakatnya untuk membeli properti dan dari juga developer untuk menjualkan propertinya. Oke. Nah, di sini pemerintah ini hadir untuk mensupport dari segi PPN, pajak pertambahan nilainya ini, yang kan kita ketahui kan PPN semakin naik terus nih. Nah, di kondisi-kondisi sekarang ini tuh disupport pemerintah itu tidak main-main. Itu kita kan sekarang PPN 11%, ini ditanggung oleh pemerintah. Jadi andai kata misalnya harganya 500 juta, kalau kena PPN itu 555. Nah, dengan adanya PPN DTP ditanggung pemerintah ini harga rumah ini masih di angka harga 500 juta. Nah, jadi menurut saya kapan timing pembelian properti ini ya sekarang. Kita nggak tahu, tidak ada garansi pemerintah ini bisa mensupport
BPN DTP ini sampai kapan? Bisa jadi tahun ini, bisa jadi juga tahun depan ini sudah tidak ada lagi. Kembali tidak lagi ke yang tadi ya Pak, kapan saya siap? Ya sampai kapanpun nggak siap kalau nggak siap. diprioritaskan itu Betul. tadi. Betul. Ya, Jadi ya. ya itu malah menurut saya dengan adanya BPN DTP ini adalah golden time untuk membeli properti sehingga masyarakat juga sangat dibantu untuk membeli properti. Jadi rumah ini semakin menjadi nyata. Gitu. Semua janji-janji ini ya harus ya. Dia gimana Pak? Mungkin untuk pendengar podcast kali ini kita ada sedikit surprise ya. Oh, surprise ini. Nanti untuk yang mendengarkan saja. Nah kalau nanti misalnya Bapak Ibu ada yang mau membeli properti karena waktu yang tepat ya, sebutkan saja Woodville Podcast kepada agent kesayangan Bapak Ibu, nanti dapat potongan 5 juta rupiah. Wah, lah ini nggak ada syaratnya Pak? Syaratnya untuk 1 bulan setelah podcast ini ditayangkan. Wah, ini bagusnya. Banyak mendadak sih. Saya Pengen ya. Jadi ini kita sengaja mendengarkan biar Bapak Ibu yang mendengarkan jadi sebuah hadiah yang luar biasa. Wah, luar biasa ini ya. Kan buat yang mau punya keluarga. Wah, jadi bukan hanya pemerintah teman-teman ya yang mendukung, tapi dari perumahan Woodville sendiri mendukung kalian membeli rumah idaman. Sebutkan Woodville Podcast. Woodville Podcast, oke siap. Referralnya ya. Referral ya Pak ya. Oke. Iya, Gitu, Pak. untuk para ini ya, para teman-teman yang Gen Z atau milenial atau siapapun lah Siapapun ya. yang memang kepingin beli properti, memang namanya berkomitmen itu kan berbeda ya. Tapi kadang-kadang kalau kita mau ngomong, memang benar nggak pernah ada orang yang siap untuk berkomitmen aja misalnya nyicil rumah berapa tahun. Tapi percayalah ketika itu kamu jalani dari bulan ke bulan, kamu akan berusaha juga kok. Dan juga akan menemukan jalan ya, maksudnya akan menemukan jalan karena nggak ada orang itu yang apa ya ibaratnya ya pasti akan nemu jalannya gitu loh. Tapi kalau nggak pernah mau berkomitmen, jalannya juga nggak akan pernah nemu. Jadi ya harus dimulai dari step pertama, mau mulai berkomitmen untuk oh iya saya memang ingin punya properti, keluarga saya harus punya sebuah aset yang ibaratnya nanti bisa diturunkan dan segala macam, itu memang harus punya komitmen. Dan percayalah Tuhan itu nggak pernah tidur. Wah. Pasti nanti akan nemu rezekinya, pasti ada karena ingin membuat kebaikan untuk keluarga. Wah, luar biasa, janji ya. Ini apa ya, ide-ide investasi ya ini tadi ya. Jadi kita itu kapan kita mau memulai itu, kita harus belajar dari bapak-bapak ini luar biasa. Karena Jadi sudah jalani. sudah jalani ya. Kalau nggak mulai itu kita juga nggak mulai kerja keras juga ya Pak ya. Pastinya setahun pertama tuh pasti wah kita harus Gimana ini ya? struggling. Tapi struggling itu poin yang penting yang harus dijalani. Untuk membuka rezeki-rezeki yang lain. Kalau nggak struggling nggak maju. Oh, benar, setuju. Betul ya, zona nyaman itu akan membunuh. Betul. Gitu loh. Karena kita masuk ke zona yang kita tuh bertempur, makanya ya kita akan terus maju. Karena kalau kita bertempur kan berarti kan waspada, ya kan. Habis itu kita strategis, habis itu Punya kita plan ya. bijak. Ya, tapi kalau zona nyaman kan tidur-tiduran di pantai aman bro. Pokoknya uang bisa jalan-jalan habis ya weh. Tapi nggak pernah maju. Gitu. Jadi kita Ya. mengajak para generasi milenial, generasi Gen Z untuk ayo kita harus jadi generasi yang fighter, generasi yang mau memperjuangkan sesuatu. Bukan anaknya orang aja tadi yang diusahakan Itu. ya Pak ya. Diri sendiri dan muka di kedepannya. Wah. Jadi harus punya properti. Ini bukan cuma kita bicara soal jualan, tapi kita bicara untuk generasi ke depan ini harus punya keinginan untuk beli properti. Karena kita bisa lihat teman-teman kalau lihat zaman dulu rumahnya orang tuh bisa gede, punya pekarangan, ya kan? Ya. Mereka mulainya zaman itu. Kalau kita lihat rumah orang tahun 70 itu rumah 1000 meter tuh gede. Kalau kita punya orang tua zaman sekarang dipindahin ke rumah kecil tuh mereka ngoceh-ngoceh. Bener ya? Yeah. Oh, rumah saya dulu 1000 meter. Lu suruh gua pindah ke rumah berapa meter? Makin lama makin kecil. Nah, ke depan kalau generasi ini, generasi teman-teman kita ini, adik-adik kita ini tidak mau belajar untuk beli properti, ya lama-lama makin kecil, bahkan karena nggak pernah berkomitmen, tidak mau struggling, bisa-bisa nggak punya rumah seumur Tidak hidup. punya aset. Tidak punya aset seumur hidup sampai nanti
tua, nggak punya apa-apa. Ya, ya. Gitu. Jadi kita harus berani berkomitmen, harus berani maju. Wah, Ya. luar biasa. Wah, ini pertanyaan Pasang Mas. kacamata kuda. Wah gitu, nggak peduli omongan orang gimana, yang penting planning kita A, gitu ya Pak ya. Oh. Ya mau maju, beli rumah dulu. Wah gitu solusinya ya Pak ya. Jadi kita bukan cuma ngomong jualan Woodville ya. Iya, tapi benar. Kita nih mengedukasi Investasinya ya, teman-teman Pak. supaya maksudnya mereka harus punya properti itu satu hal yang wajib. Oke. Lah ini kita kan dari tadi ngomongin inflasi apa gitu-gitu, financial plan-nya ya Pak ya. Teman-teman di sini mungkin bukan janji aja ya, mungkin semua orang yang mungkin sampai sekarang belum dapat rezeki punya rumah. Wah, saya itu mau tanya, kalau mungkin penonton-penonton ini mau beli rumah, wah ini mungkin bisa jawab semuanya atau satu-satu gantian boleh juga. Persiapan untuk orang memulai beli rumah ini apa aja sih Pak yang disiapkan? Contoh persiapan, kan saya misal kemampuan bayar saya cuma 30 juta, misal ya saya punya tabungan 30 juta lah, apa saja sih Pak yang saya siapkan? Misal saya mau KPR tadi, atau mungkin saya kalau in-house atau apa, kayak sekarang istilah-istilah kan banyak sekali ya Pak ya. Lah itu sistemnya gimana, sama apa aja sih kalau sebelum KPR tadi yang perlu disiapkan? Mungkin kalau saya ini nomor satu, Anda harus punya ini. Pekerjaan. Ya harus ada source of income itu sudah pasti. Oke, pendapatan tetap. Tapi ya ini, Anda harus bersihkan track record dulu sebelum kita ini ke bank untuk mengajukan KTR. Track record itu sangat penting. Jadi Jadi checkingnya harus ya, bagus. Oke. jadi jangan sampai nanti itu ternyata ada pinjaman kartu kredit, lalu pinjol. Pay letter itu ya Pak ya sekarang. Itu selesaikan dulu. Nah, oke. Selesaikan dulu, lalu kita rubah mindset yang benar, ya kan? Kita fokus kerja, terus mana yang prioritas itu harus tentukan. Ya, biar kita ini nggak campur-campur ya. Nanti maunya banyak, pusing kan? Harus pilih mana yang mau dulu. Kita mau, kan ada pepatahnya, berakit-rakit dahulu, Berenang-renang. kemudian gitu. Jadi sekarang ya kita harus ngerem kayak hidup selama kita itu dalam sudah bertekad, Masa kita harus komitmen ngerem tadi. yang lain-lain tadi, ya kan, lalu kita fokus ke hunian yang kita ingin punyai. Oke. Mungkin dari Pak Mat ada lagi tambahan Saya Pak Mat? setuju sih, karena di zaman sekarang ini ya banyak sekali pinjol dan juga bahkan ada judi online. Ya itu juga di Wah iya di berita ini benar. ini rahasia umum ya. Di berita sudah disebutkan di mana-mana gitu. Karena mau gampang kemudahan. Nah, Namanya yang mudah-mudah. Instan. Jadi Instan. jadi seakan-akan wah ini pasti nih, Gampangnya. kalau masuk 100.000 dapat 1 juta nih. Nah, padahal itu kan kita semua tahu ya itu juga banyak berujung dengan hal yang kurang baik gitu. Betul. Nah jadi daripada kita gambling seperti itu, kenapa nggak kita investasi ke hal yang lebih pasti? Dan kita membereskan semua, kalau memang sudah ada cicilan-cicilan kartu kredit atau cicilan konsumtif yang lain, kita bersihkan, kita siapkan komitmen tadi, membersihkan BI checking sehingga kita juga siap untuk memulai komitmen yang lebih besar, yaitu membeli sebuah rumah. Wah, luar biasa. Tadi saya terlintas loh, kalau Iya, kita gimana, Pak? berkomitmen untuk misalnya contoh berkomitmen untuk hal yang baik ya, otomatis kita di pekerjaan pasti lebih baik. Ya, Lebih Contoh, semangat. ketika orang tuh berkomitmen, ya kita ngomong untuk case ini kita beli properti, otomatis kan dia takut dipecat. Kalau dia takut dipecat, berarti di kantor Kerjanya dia akan lebih mengusahakan keren. lebih baik. Betul. Kalau dia mengusahakan lebih baik, karirnya lebih cemerlang, ya kan? Betul. Karirnya lebih cemerlang pasti akan terus ada kemajuan ya. Iya. Gitu. Tapi kalau orang itu tidak ada komitmen, pikirannya kemana-mana. Punya pacar satu belum dimakani, punya pacar dua, ya kan? Bahkan belum Punya menikah ya pacar Pak ya. tiga, makanya. Tambah lagi ya. Gitu, karena dirasa uangnya banyak, dia Iya. nggak punya tanggungan, otomatis jadi pay letter. Kepingin sesuatu yang instan karena apa? Ya gaya hidupnya kacau. Kayak hidup lewat sosmed itu bahaya. Bahaya. Betul. Mau pembuktian, kepingin kelihatan lebih kaya dari yang lain, kepingin kelihatan lebih keren, ya kan? Padahal itu semu ya, apa? Sesuatu yang nggak nyata, Nggak fata nyata. morgana, gitu loh. Cuman bikin kepingin orang lain aja. Betul. Tapi saya melihat perubahan banyak di Pak Timothy. Dulu waktu sebelum membeli rumah Pak, sepertinya
lebih konsumtif. Oh, memang. Perlu disebutkan lah apa ya. Cuman ketika membeli rumah, ya Pak Timothy ini luar biasa loh. Selain bekerja full time sebagai tim legal yang luar biasa, terus kemudian Pak Timothy juga bahkan PO juga. Iya, betul. Kemudian saya juga mendengar bikin mintai, bikin luar makanan biasa. ketika weekend. Jadi itu kenapa kok mau bekerja sekeras itu, segiat itu? Pasti karena juga sudah berkomitmen, Betul. mempunyai cicilan, bahkan juga mau mempunyai keluarga, mau menikah, Betul. sehingga itu membuat daya jualnya lebih tinggi. Lebih tinggi, betul. Betul ya. Nah, apalagi sekarang banyak orang itu kayak tadi loh Pak, yang Bapak bilang judi-judi online. Saya tuh banyak lihat case, bahkan banyak orang tuh judi itu dari pay later juga. Jadi bahkan menutup gali lubang tutup lubang gitu loh. Jadi orang tuh salah sudah mindsetnya itu Lingkaran banyak setan. lingkaran setan. Jadi kalau menang aku bisa bayar, kalau nggak menang aku utang lagi lah. Mindsetnya kan salah kan Pak? Kenyataannya sudah pasti kalah dan sudah pasti tidak bisa bayar. Betul lah itu. Nah, sedangkan kita ini harus tetap Pengalaman. Saya ini tuh pendengar yang baik, Pak. Jadi itu ketika orang-orang itu sudah drop, akhirnya tuh cerita ke saya, makanya ilmu saya banyak masalah itu, tapi saya nggak pernah. Iya. Karena orang juga tadi saya setuju. Orang itu dengan membuka komitmen baru, kita tuh jadi jauh lebih kerja keras. Jadi kalau kita mau beli properti ini, mau beli rumah, kita itu paling enggak itu tadi benar, cicilan harus di-clearkan dulu. Karena nanti kan selik-selik itu bakal dicekin kan Pak. Kalau mau nyicil rumah, terus kemudian kita juga kalau mau cicil rumah pasti kita menabung. Pasti paling enggak sebagai yang pengalaman juga kebetulan kita harus siapkan kurang lebih ini kita enggak cuman UTJ aja, enggak cuman DP aja, tapi cicilan keberapa ini kita harus save dulu. Iya kan? Terus setiap bulan kita punya saving money namanya, ya kan Pak? Ya itu saving money ini kayak uang yang aman untuk paling enggak tadi ngisi bensin, makan, ajak jalan-jalan pacar kan gitu ya Pak ya. Jalan-jalan pacar di taman. Lah, apalagi di taman-taman perumahan. aja. Masak sendiri di rumah. Lah, terus Lebih masak. romantis kan Pak? Lebih romantis betul. Punya rumah, misalnya punya rumah duluan terus ada calon. Nah, Iya kan? Terus kita makan di rumah aja. wah, Di bersih-bersih rumah bareng. Ini untuk masa depan kita loh. Waduh. Wah, ini saya yang malu ini kok ngomongin saya terus ini. Banyak perempuan tuh suka kalau cowoknya bisa masak loh. Waduh. Nah, kebetulan ini. Coba lihat chef-chef internasional itu kebanyakan cowok. Cowok ya, Pak? Iya, benar kan? Iya. Iya. Nah, Lebih itu jadi value added semua itu. Udah rumah itu bisa masak, giat bekerja. Cewek mana yang nggak mau? Ini lagi mempromosikan Pak Timothy. Wah, Bapak. Sudah salah ini kebetulan kalau ini. Selama janur kuning belum melengkung. Waduh, iya Pak ini. Jadi Iya. langsung back to the topic aja ya. Ini mungkin kita kan tadi ngomong ngalor ngidul buat orang-orang ya kan. Nah kita nggak afdol kalau kita nggak promosikan Woodville lah. Kita mau ngobrol tentang Woodville ini kenapa? Ya kan? Tadi kan ngomongnya kenapa orang harus beli properti di sekarang. Kenapa? Ya kayak tadi kok pemerintah itu ada inflasi kayak gini. Ya kan banyak lah kayak gitu yang tadi kita bahas. Sekarang saya mau tanya ke Pak Mak aja mungkin karena perwakilan manajemen juga kenapa harus membeli Woodville menurut Pak Mak? Ya, sebenarnya ya di setiap perumahan, di setiap klien pun juga ketika memilih perumahan harus memperhatikan saya catat 3 hal. Oke. Yang paling penting. Yang pertama itu dan paling utama legalitas. Seperti saya sebutkan dari tadi, cek perumahan yang sertifikatnya tidak dijaminkan. Bahkan kalau di Woodville kita sudah split. Oke. Ya, jadi sudah benar-benar split sehingga langsung bisa di AJB-kan atas nama daripada user. Nah, kemudian perizinannya saat ini kan banyak sekali ya yang lahan-lahan LSD, lahan sawah dilindungi. Itu peruntukannya bukan untuk perumahan. Sedangkan kita di Woodville itu semuanya sudah clear. Kita memang peruntukannya lahan untuk perumahan yang sudah memiliki izin lokasi, site plan, bahkan IMB yaitu PBG daripada sebuah bangunan. Apa PBG Pak Timothy sih? Persetujuan bangun gedung. Jadi intinya setiap rumah itu sudah dipastikan kualitasnya dari dinas. Betul. Nah, kemudian yang kedua lokasi perumahan. Nah, saya sering mendengar Pak, kadang saya ketemu sama warga, kenapa beli di Woodville? Kita tuh karena memiliki 2 pasar tradisional.
Oke. Dan jaraknya hanya 5 menit dari Bandara Woodville. Jadi warga-warga kalau mau masak, mau belanja sangat dekat. Tapi tidak cuma pasar tradisional, kita juga dekat dengan Transmart. Oke. Hanya 15 menit. Kemudian ada bila ada keluarga yang sakit, kita juga dekat dengan mitra keluarga Sidoarjo. Oh ya. Kita juga dekat dengan 15 menit dengan kota Sidoarjo, pusat kota Sidoarjo. Dan untuk ke mall mungkin ya, kita juga hanya 15 menit dari Lipo Plaza maupun Royal Plaza. Dan kita juga hanya 20 menit dari Juanda Airport. Wah. Sehingga kalau yang mobilitas tinggi, mungkin kerja sering keluar kota, juga sangat dekat dengan Juanda dengan Airport ya. Oke. Nah, oke. Ini kalau Pak Maka tadi kan legalitas dan lokasi ya, Pak ya. Oke. Untuk bangunan. Bangunan. Nah, mungkin Pak Rangga bisa menjelaskan. Nah, gimana Pak Rangga? Bangunan. Wah, ini. Kalau dari kualitas bangunan tentunya kita ini kan pastinya kalau mau bangun rumah itu kan dari perencanaan. Ya. Perencanaan kita ini juga sudah kita pikirkan matang-matang. Jadi tadi yang seperti Pak Steven bilang, kita ini well-being. Kita sudah merencanakan kehidupan di Woodville ini mau seperti apa. Mau dari jogging track kita sudah bangun jogging tracknya, terus juga kolam renang, fasilitas-fasilitas ada sudah cukup. Terus juga untuk merencanakan rumahnya juga kita tidak main-main. Semuanya kita sudah pikirkan dari hal kecil, kemiringan lantai, dari material-material yang kita pilih, dari bawah, dari pondasi sampai atas itu juga pakai barang-barang yang pilihan. Gitu. Waktu pengerjaan juga kita cukup concern terhadap kualitas bangunan itu sendiri. Jadi Ada tim pengawas ya Pak Rangga ya? ya, Oke. kita juga pasti Jaga kualitasnya ya, Pak ya. Ya. quality control yang baik juga. Oke. Dan kebetulan di sini juga kita dari saya, dari Pak Steven sebagai developer juga sangat mensoroti hal tersebut. Jadi untuk kualitas di Woodville ini juga sudah tidak diragukan. Gitu. Saya mau menambahkan Pak Timothy. Iya, Karena gimana Pak? ya Pak Rangga ini dengan Pak Steven sangat idealis. Barang-barang harus dipilih satu-satu ya. Ready-mix ya. Jadi betonnya harus pakai besi yang SLI dan harus ready-mix. Wah ini idealis sekali, tapi ya memang itu sevisi dengan yang kita tetapkan di awal tadi. Jadi ya saya sangat support sih untuk prinsip-prinsip itu. Termasuk tinggi bangunan kita di atas 7,5 meter Pak. Tinggi plafon kita 3 meter. Jadi itu semua kita persiapkan, termasuk juga kawasan kita bebas banjir. Karena itu sudah satu yang tertinggi di area kami. Wah, berarti tadi legalitas oke, ya kan? Lokasinya dekat sama mall-mall yang suka belanja-belanja tadi. Aman. Barangkali ada teman-teman yang mungkin ASN ya Pak ya, yang mobilitasnya tinggi bisa beli juga di perumahan Woodville. Jadi bisa ke Juanda ini cuma berapa tadi? 20 menit. Nah, 20 menit weng langsung berangkat mau ke Jakarta, kemana terserah ya Pak ya. Terus kemudian yang terakhir kualitas bangunannya dipilih dengan hati. Wah, hati Pak Steven. Hati Pak Rangga juga. Wah, jadi dengan hati semuanya dipilih kualitas-kualitas terbaik, terjamin juga gitu. Quality control juga dibangun juga ya Pak ya. Penasaran bisa tanya ke Instagram kami juga bisa. Info-info di nomor hotline nanti juga bisa untuk ketersediaan stok kita. Unit unggulan kita ada yang pertama Plumeria. Plumeria ini yang mungkin terlihat di background ini, itu kita juga ada 2 varian. Varian ini. Yang pertama standar dengan tipenya itu 5572. Oke. Nah, 5572 ini kalau misal kurang karena cuma 2 kamar, kita juga sediakan juga tambahan 1 kamar, itu jadinya luas bangunannya itu 6672. Dapat 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Nah ini juga bagi keluarga-keluarga muda yang tidak mau renov, terus pokoknya datang cuma bawa koper dan lain sebagainya, karena ini sudah kompak, ya ini Plumeria ini sudah menurut saya sudah sangat Ready ya Pak ya. iya, dan cocok ini untuk keluarga-keluarga muda. Terus juga kita ada Marigold. Nah, Marigold ini kakaknya Plumeria. Oke. Nah, didesain dengan yang estetik, bangunannya unik. Sama 2 kamar plus 1 kamar. Jadi kita juga ada 2 varian. Yang 2 kamar itu luas bangunan 62. Oke. Yang 3 kamar luas bangunan 71. Oke. Ini juga limited. Penasaran bisa tanya ke
Instagram kami juga bisa, info-info di nomor hotline nanti juga bisa untuk ketersediaan stok kita. Terus terakhir ini tipe terbesar kita juga andalan kita, bukan untuk kaum mendang-mending juga. Jadi dengan luas bangunan 102 dan luas tanah 102, kita hadirkan ini juga tipe yang megah. Di Woodville ini yang paling megah ini adalah tipe Edelweiss Elite. Dengan luas bangunan yang cukup luas, 3 kamar tidur, ruangannya besar-besar semua, masih tetap ada balkon. Nah, menurut saya unit yang unik lah. Paling unik ya Pak ya? Iya. Di Edelweiss Elite ini Pak, Iya, mungkin di gimana, Pak? Sidoarjo satu-satunya yang ada bathtubnya. Bis. Iya. Jadi kalau misalnya Nuansa Bali-Bali itu ya Pak ya? Capek, berendam-berendam dulu. Wih, Ini kan memang keren. untuk sultan bisa dikas. Oke. Nah, lebih baik berendam di rumah daripada berendam di luar kan. jelas Pak. Oh iya betul Pak. Ketawa-ketawa. Kan ke air panas maksudnya kan. Bukan di ini ya, yang 3 huruf itu ya. Kum. Maksudnya kum. Kemudian view-nya Pak, itu yang di Edelweiss Elite itu memang spesial. Oh, karena oke. langsung view-nya ke kostum kita yang paling luar biasa. Yang tadi itu ya Pak, Ya, taman ada bermain. gym track, ada taman bermain, ada outdoor gym. Oke. Jadi begitu outdoor gym capek ya tinggal berendam tadi. Wah, luar biasa. Nah, untuk semua tipe kita ini memang sudah standar kami ada smart home-nya. Wah, jadi rumahnya sudah pasti. Sudah ada smart home, dan juga standarnya sudah ada taman depan, Oke. dan juga ada kanopi. Bo. Ya, jadi prinsip kami kan minim renovasi. Wah, luar Jadi itu biasa. yang sudah kita siapkan dari awal. Wah, luar biasa. Jadi teman-teman ya semuanya, berarti hari ini kita tahu gimana financial plan yang kita harus bangun sebagai generasi muda ya Pak ya. Terus kemudian banyaklah kiat-kiat dan banyak masukan-masukan dari bapak-bapak ini bahwa kita itu harus banyak tahu prioritas kita apa, ya kan. Terus kemudian jangan lupa beli di Woodville terutama ya Pak ya. Beli di Woodville dengan dengan semua hal yang tadi dapat promo ya kan, dengan prioritas pemerintah yang sekarang ini lagi fokus ke ekonomi Indonesia sendiri, banyak support yang ada, dan juga tadi dibilang juga dari Woodville sendiri itu bahkan kita juga memberikan promo terbaik, bisa orang ini kadang itu bisa merem aja wis pokoknya beli gitu ya Pak ya. Jadi paling murah tadi cicilannya juga mungkin teman-teman bisa tanyakan. Wah, gitu 2 jutaan Pak. Wah, di spill 2 jutaan 2 jutanya tengah loh, bukan 2 juta besar. Oh, 2 jutanya tengah ya Pak ya. Jadi masih untuk gaji-gaji UMR bisa lah kalau diprioritaskan ya Pak ya. Mungkin yang nomor ini ya, biar dimunculkan lagi. Mungkin yang utama itu gini. Gimana Pak? Jangan lalu kita ini lihat tuh, kok harganya mahal ya gitu. Nah, ini betul. Mindset ya Pak ya. Datang dulu di Woodville, ya kan. Sebelum memutuskan di tempat-tempat lain, datang dulu ke Woodville, lihat keseluruhan paket yang dibeli. Ya, compare penting ya Pak ya. Lihat Jangan tergiur harga murah. Betul. Karena yang murah belum tentu murah, yang mahal belum tentu mahal. Yang mahal belum tentu murah. Jangan nanti terjebak dengan murah yang murahan. Ya. Nah, jadi harus lihat rumahnya, kawasannya, kenyamanannya, ya kan. Lalu yang kita bangun ini benar-benar kita pikirkan dari bawah ke atas, Wah. ya kan. Ya Pak. Di belakang itu legalitas juga sudah kita siapkan. Jadi di sini kita sudah gambarkan full package-nya itu seperti apa. Yang kita taruh di sini itu benar-benar ada idealisme yang mengikat. Jadi kita bukan segala sesuatu pokok jualan, pokok bangun, ya kan. Tapi ada semua itu ada filosofi yang kita tanamkan. Wah, oke. Tapi ini panjang nanti Pak. Kita mungkin bikin podcast lagi ya Pak ya. Wah, oke. Terima kasih atas kedatangannya Pak Steven, Pak Daniel, Pak Mark, dan juga Pak Rangga. Terima kasih sekali hari ini. Intinya Timothy pun banyak belajar. Teman-teman di sini banyak belajar. Intinya jangan lupa beli Woodville. Terus kalau mau tanya-tanya tadi udah datang ke Woodville. Itu tadi Pak. Ke Woodville. Kalau kalian mau tanya-tanya, kalian bisa langsung datang ke perumahan Woodville Resident, lihat rumah contoh atau kalau kami. ada agent yang sudah terpercaya, hubungi dia. Dia Betul. pasti sudah tahu Woodville itu Seperti apa ya, dan di mana.
lihat sini dulu, Datang dulu, rasakan suasana di sini. Betul. Wah, kita bangun kawasan bersama yang aman, nyaman, damai, sejahtera. Woi, gitu ya, teman-teman. See you on the next video. Bye.